Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Hai, woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oh, mantap banget. Akhirnya Bitcoin tembus lagi ke angka 43 ribuan dolar. Itu kemarin 4 hari terakhir Bitcoin koreksi ya di angka 40 ribuan, 41 ribu, dan tadi pagi itu 42 ribuan mulai lagi. Dan saat ini udah di angka 43 ribu dolar. Dan beberapa altcoin juga hari ini kayaknya lumayan banget nih ya dalam waktu 24 jam terakhir. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas sebuah token atau blockchain ini ya. Ini keren banget blockchain ini ya. Dan memang banyak banget yang request ya, baik di grup Telegram atau yang banyak di komentar di YouTube ini. Jadi banyak banget, Bang, tolong bahas tentang token ini. Katanya mereka adalah salah satu project crypto yang memang menjadi jembatan antara Web 2 dan Web 3. Dan ini menarik banget. Oke, tapi nggak tetap disclaimer on dan Dior. Yes, langsung saja. Ini dia tokennya. Agoric atau BLD token. Oke, kalau kita lihat time frame 7 hari aja, tren dia masih bull banget nih. Untuk harganya di bawah $1. Jadi potensi buat ke $1 itu lebih dekat banget. Apalagi saat ini udah angka di $0,15. Nah, ini sih kalau kita lihat market cap mereka, kalau kita lihat di sini volume pedagang mereka aja berjalan aktif banget, bahkan hari ini naik sampai dengan 67%. Kalau kita lihat hari ini volume pedagang mereka di angka 396 ribu dolar dan market cap mereka di atas 99 juta US dollar atau hampir dekat ke 100 juta dolar. Nah, jadi untuk fluktuasi pasarnya itu aktif banget, jadi nggak perlu khawatir tentang token atau project dari Agoric ini. Nanti kita ulas semuanya. Dalam era perkembangan Web3, terlihat perbedaan antara developer web konvensional Web 2 dan dunia blockchain. Itu banyak banget ya, beberapa developer itu merasa kesulitan dalam pelajari hal teknis seperti bahasa pemrograman seperti inilah ya. Dan hal ini juga mengisyaratkan bahwa mesti ada platform yang mampu memberikan pengalaman pengembangan Web3 sesuai dengan apa yang ada pada Web2 sebelumnya. Dan salah satu proyek kripto itu adalah berusaha menjadi jembatan antara Web2 dan Web3 adalah si Agoric ini. Dan memang proyek ini tuh menawarkan pengembangan Web3 dengan tools yang telah dipelajari pada pengembangan dari Web2 sebelumnya ya. Dan untuk memahami semuanya, kita ulas dari website mereka ya. Oke, kalau kita lihat di website mereka agoric.com, tampilannya mewah banget, bernuansa blockchain banget, dan ini sudah terhubung dengan Web3. Wah, keren banget ya. Oke, kalau kita lihat satu persatu ada build, ada engine, ada research, ada komunitas, ada blog, ada company. Kita nanti lihat semua ya. Agoric adalah sebuah blockchain public layer pertama proof of stakes yang mana dibangun itu di atas Cosmos SDK dan menggunakan algoritma Tendermint POS ya di sini ya. Melalui dukungan dari protokol Inter-Blockchain Communication atau IBC, Agoric juga dirancang untuk dapat berinteraksi dengan blockchain lain dengan mudah, dan Agoric ini memiliki token natif BLD yang di sini di CoinMarketCap itu logonya atau nama simbolnya itu adalah BLD, dan di sini juga sebagai penggerak aktivitas pada blockchain dari Agoric sendiri. Dan project ini tuh didukung oleh pemrogram smart contract dengan JavaScript yang merupakan bahasa pemrograman populer pada Web2 sebelumnya ya. Dan bahkan dukungan ini itu memungkinkan developer Web2 itu bermigrasi dengan mudah ke pengembangan Web3. Dan dukungan JavaScript ini pada Agoric dapat dianalogikan seperti dukungan JavaScript pada pembuatan aplikasi di Play Store dan di App Store, dan di mana kedua penyedia lain aplikasi ini juga itu memiliki bahasa pemrograman natif sendiri ya. Bahkan proyek kripto Agoric ini itu diluncurkan sejak tahun 2018. Jadi dia udah matang banget. 18 saat ini ke 2023. Berarti udah kurang lebih 5 tahun ya. Bahkan mendekati ke tahun 2024. Dan token mereka dan perkembangan proyek mereka udah luar biasa banget. Yang mana pendirinya itu adalah si Dean Trable, dan seorang lulusan Universitas Stanford dan pernah bekerja untuk Microsoft ya. Bahkan Agoric juga telah didukung oleh berbagai institusi dan venture capital ternama seperti Polychain Capital, kemudian juga seperti Spartan Group dan Rockway Blockchain Fund. Jadi udah nggak diragukan lagi sih ya buat perkembangan ini. Nah, di sini mereka memiliki beberapa project yang sangat luar biasa. Oke, kalau kita lihat di agoric.com, di ekosistem mereka ada
Protocol atau IST. Kemudian juga ada LH2 Staking, ada Creed, ada juga Crable, ada Agriwi, dan Calypso. Kemudian juga ada Kepler, ada Leap, ada MetaMask yang terhubung dengan langsung. Dan ini adalah beberapa project luar biasa dari mereka yang terhubung dengan beberapa partnership tersebut. Ini udah panjang banget, udah lebar banget di sini ya. Selain itu juga mereka memiliki beberapa interprotokol. Interprotokol itu adalah aplikasi terdesentralisasi ya yang dikelola komunitas yang diluncurkan pada jaringan Agoric sendiri. Nah, di sini mereka memiliki sebuah stablecoin dari Agoric atau IST, dan ini adalah token stablecoin dengan jaminan terlebih dan dikelola resiko yang dirancang untuk pengguna itu luas di seluruh ekosistem Cosmos dan antar jaringan atau rantai. Bahkan tujuan utamanya itu adalah untuk menjaga keseimbangan dengan dolar Amerika Serikat. Ya jelas banget karena stablecoin mereka ini artikelnya baru yang pada Desember, dan memastikan aksesibilitas dan stabilitas di pasar yang bergejolak ini. Jadi mungkin nanti satu IST ini sama dengan $1 itu stablecoinnya. Dan IST juga bukan sekedar token stabil biasa, hal ini juga dijalin secara rumit ke dalam struktur perekonomian Agoric. Sebagai token biaya asli untuk jaringan Agoric sendiri, IST ini memainkan peran penting ya dalam memfasilitasi transaksi dan operasi jaringan, dan integrasinya ini ke dalam ekosistem Agoric meningkatkan fungsionalitas platform dan bahkan menarik lebih banyak pengguna dan pengembang. Nah, aplikasi yang didukung oleh IST ini itu ada Vault. IST memungkinkan pengguna membuat Vault dengan jaminan terlebih dengan menyetorkan aset seperti Atom atau Set Atom. Dan Vault ini juga memungkinkan pengguna untuk membuat IST itu menyediakan pintu gerbang untuk berpartisipasi dalam market antar rantai yang berkembang sambil mempertahankan posisi aslinya. Nah, untuk kalau kita lihat explore dari IST di sini, ada namanya modul stabilitas paritas atau PSM ya di sini. Kalau kita lihat PSM itu adalah menawarkan kepada pengguna mekanisme pencetakan dan penembusan token stabil eksternal dengan imbasan IST ini dengan rasio 1:1 hingga batas yang disetujui oleh tata kelola. Dan peran IST ini dalam konektivitas jaringan antar rantai itu menonjol karena ketersediaannya yang luas itu untuk semua jaringan ya dalam ekosistem Cosmos dan IBC yang saat ini memang sedang berkembang. Kemudian aksesibilitas juga universal. Ini menempatkan IST itu sebagai fasilitator utama dari interaksi antar jaringan lah ya, antar blockchain. Dan di sini inovasi dan buat berkembangan masa depan dari interprotokol itu terus berinovasi karena memang memperkenalkan mekanisme seperti model lelang Belanda untuk likuidasi agunan di Vaults dan memanfaatkan jaringan Oracle itu yang terdesentralisasi ya untuk mendapatkan masukan harga yang sangat akurat. Nah, di sini juga ada tata kelola dan stabilitas ekonomi dari stablecoin itu. Kemudian juga ada jalur stabil melalui interchain. Nah, ini kalau kita lihat di websitenya di exploreistinter.trade yang mana menjelaskan tentang IST tersebut, stablecoin dari Agoric tersebut. Nah, di sini juga mereka memiliki token asli mereka ya, token asli dari Agoric yang bernama BLD. Apa sih sebenarnya BLD token itu? BLD token adalah token asli dari jaringan Agoric sendiri ya. Bahkan aset dasar mereka itu adalah jaringan yang memungkinkan aktivitas staking, voting, dan tata kelola dalam ekosistem Agoric sendiri. Bahkan ini juga didukung oleh berbagai platform termasuk wallet, hak asuh mandiri, kustodian institusional, kemudian beberapa bursa terdesentralisasi dan bursa terpusat ya. Jadi ini udah luar biasa banget sih buat BLD token. Ini mencakup beberapa pertukaran juga di dalam ini. Dan peran dari BLD ini dalam keamanan jaringan adalah staking BLD. Dan ini sangat penting untuk memvalidasi transaksi serta menjaga keamanan dan stabilitas jaringan dari Agoric ini. Dengan melakukan staking dari token BLD, para pemangku kepentingan BLD berkontribusi pada keamanan jaringan sambil mendapatkan imbalan stakingnya dan menyelaraskan kepentingan mereka dengan kesehatan dalam blockchain tersebut ya. Kemudian ada partisipasi tata kelola dari Agoric dengan BLD. BLD juga memberdayakan pemegang token itu untuk berpartisipasi aktif dalam mengatur ekosistem Agoric sendiri dengan memberikan suara mereka dalam beberapa proposal tata kelola. Jadi ada beberapa pengajar tata kelola dan di sini BLD adalah salah satu penambahan suara yang signifikan pada proposal tersebut. Jadi holder BLD ini menyumbangkan suara mereka untuk pengembangan masa depan dan keputusan kebijakan jaringan Agoric sendiri. Nah, kemudian di sini juga ada komunitas dari Agoric. Kalian bisa lihat komunitas mereka ini sangat aktif. Jadi ini mencakup keseluruhan dari komunitas dari interprotokol dari Agoric ini.
Nah, di sini juga ada kompensasi buat staking dari BLD token sendiri. Jadi, pemegang atau holder dari BLD itu yang dilakukan staking, itu bakal diberi kompensasi atas stakingnya melalui penerbitan token BLD dan biaya yang dihasilkan oleh interprotokol. Mekanisme kompensasi ini tuh didorong berpartisipasi berkelanjutan dalam pertumbuhan dan keamanan jaringan. Nah, kalau kita lihat di sini, utilitas dan aksesibilitas dari BLD ini, itu berbagai solusi wallet mendukung BLD sendiri, memfasilitasi kemudahan transaksi dan interaksi dengan jaringan Agoric. Ini termasuk ekstensi browser, kemudian juga ada wallet aplikasi seluler, kemudian juga ada integrasi dengan wallet populer seperti Kepler, ada Leap, dan MetaMask. Jadi ini sudah terhubung langsung ya, keren banget nih. Kemudian kalau kita lihat supply atau pasokan dari si BLD ini, nah kalau kita lihat pada kuartal 4 di tahun 2023 ini, total pasokan token BLD ini di ekosistem Agoric itu mencapai dengan 1,60 miliar, kalau nggak salah ya, 1,1 miliar lebih lah ya, kurang lebih ya seperti itu, dengan pasokan yang beredar sebesar sekitar 649 jutaan, dan angka-angka ini tuh terus berkembang. Jadi pastikan kalian menemukan informasi yang paling relevan dan terkini dengan kalian bisa akses langsung di bigdivers.live ini, oke. Dan di sini juga selain itu ada namanya building buat tomorrow building, dan di sini adalah memainkan peran beragam dalam ekosistem blockchain Agoric. Kontribusi token ini terhadap keamanan jaringan, termasuk tata kelola dan sebagai fondasi perekonomian Agoric sendiri, menunjukkan pentingnya token ini sebagai token asli dari Agoric, dari BLD ini. Oke, keren banget ya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi Agoric ini bakal menjadi blockchain yang besar. Nah, dan kalau kita lihat di peta jalan mereka dari Agoric sendiri, ini kalau kita lihat semuanya, Agoric telah melalui berbagai proses untuk meluncurkan project mereka. Sejak kuartal ketiga di tahun 2021, project ini juga sudah melakukan security audit, distribusi token, mainnet tahap 1, dan lain sebagainya. Bahkan di tahun 2023 ini, Agoric pun memiliki berbagai rencana yang akan direalisasikan ya. Kalau kita lihat di peta jalan mereka, di kuartal kedua 2023, mainnet 1 bilion dengan meningkatkan platform dan volume interprotokol. Kemudian kuartal ketiga tahun 2023 adalah mainnet yang kedua, ada smart contract dan terotorisasi. Kemudian juga mainnet yang ketiga adalah permissionless smart contract. Ini tujuannya adalah memperkenalkan smart contract tanpa izin yang memungkinkan semua pengguna dan developer itu untuk membuat dan menjalankan smart contract tanpa kendali terpusat. Jadi, di sini juga itu banyak banget beberapa media yang telah memberitakan dari Agoric ini, termasuk media cryptocurrency yang salah satunya akurat dan terpercaya, Koinvestasi pun telah memberitakan dari Agoric tersebut. Apa sih sebenarnya Agoric, kemudian keunggulannya apa, semua itu mereka sampaikan di Koinvestasi ini. Selain Koinvestasi juga ada beberapa media internasional yang telah memberitakan dari Agoric tersebut. CoinDesk pun telah memberitakan dari Agoric tersebut. Dan kalau kita lihat judulnya, Agoric mempermudah migrasi dari Web 2 ke Web 3 dengan smart contract berbasis JavaScript. Selain itu juga, kalau kalian masih bingung tentang Agoric, bagaimana proses perkembangan mereka, kalian bisa follow dan join langsung di beberapa media sosial mereka. Karena banyak banget media sosial mereka, ada di X platform atau di Twitter, ada di Telegram, ada di YouTube, ada di beberapa media sosial lain. Atau kalian kalau misalkan bingung untuk bercakap dengan internasional, cukup ada interlokal. Jadi dalam negeri, mereka memiliki komunitas Indonesia sendiri ya, yang bernama adalah Agoric Indonesia Community. Kalian bisa cek di link deskripsi video ini untuk bergabung langsung di Agoric Indonesia Community. Dan intinya setelah saya lihat website dan beberapa media dari Agoric ini, Agoric itu muncul itu sebagai blockchain layer pertama yang ditujukan untuk pengembangan Web3 ya. Dengan keunggulan dalam bahasa pemrograman JavaScript, Agoric juga mengubah proses pengembangan Web3 menjadi lebih sederhana berkat berbagai library yang siap digunakan. Nah, jadi memang Agoric ini itu lebih ditujukan kepada beberapa developer atau kepada developer untuk membangun ekosistem mereka sendiri ya. Pengguna juga untuk end user akan difokuskan setelah ekosistem sudah siap untuk dijalankan. Bahkan kolaborasinya dari Agoric ini dengan Cosmos dan teknologi IBC memastikan adanya interoperabilitas yang mulus di seluruh jaringan mereka. Dengan demikian bahwa Agoric ini adalah platform yang memang benar-benar solid sih ya kalau menurut saya pribadi ya. Dan bagi para developer untuk membuat dApps dan smart contract secara cepat dan membantu developer Web 2 untuk beralih ke pengembangan Web 3 itu
dengan efisien dan aman itu bisa menggunakan dari Agoric ini. Jadi memang salah satu solusi terbaik untuk mengubah jaringan Web 2 ke Web 3 menggunakan Agoric inilah salah satunya. Oke. Mungkin itu aja yang sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena balik keuangan kalian sendiri. Selalu gunakan uang nyaman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.